Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sudah sarapan? Baik. Berarti kalau dua pertanyaan sudah dijawab, siap untuk kita bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab yang ke-6. Sebelumnya bab ke-5 kita telah belajar tentang sejarah tempat tinggal kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Rafa. Sudah Rafa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana qalbana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Baik, berikutnya kita akan cek kehadiran. Adela, Afra, Akila, Delvina, Gani, Hafizah, Jauza, Yusuf, Atar, Dervan, Akram, Arkan, Kevin, Zeta, Nazwa, Rafa, Raisya, Khairen, dan Zahra. Baik, alhamdulillah hadir semua. Ya, teman-teman semua, seperti yang tadi Mister sampaikan, kita akan berbicara bab ke-6 itu perubahan dalam diri kita. Teman-teman pernah gak merasa bahwa tubuh kita hari ini itu berbeda dari saat kita masih bayi? Pernah merasa gak? Enggak merasa. Berarti masih kayak bayi. Pertanyaan Mister adalah, teman-teman bisa membedakan gak dulu saat kita masih kecil dan sekarang saat kita sudah besar kelas 5? Atau diganti pertanyaannya, ada perbedaankah antara bayi sama
mereka yang sudah usianya 5 tahun. Ada beda? Perbedaannya dari mana? Bisa dari fisik. Fisik itu dilihat dari mana? Dari tubuh. Kemudian dari mana lagi perubahan-perubahan fisik lainnya? Dari mana lagi? Atau selain fisik apalagi perubahannya? Adakah suara yang berubah? Nggak ada. Pertumbuhan seseorang atau pertumbuhan manusia itu selain fisik apalagi yang berubah? Suara pasti. Saat bayi suara. Kenapa? Ya salah satunya ada tanda jakun dan sebagainya. Suara bagian dari yang mempengaruhi. Coba bayangkan atau coba bisa dilihat atau bisa dirasakan. Suara bayi dengan suara kita pasti ada bedanya. Betul nggak? Karena itu kalau tadi dibilang suara bukan nggak ada bedanya, salah. Suara yang menjadi bagian perubahan fisik seseorang. Karena itu bisa dilihat teman-teman semua. Ya, yang akan kita pelajari itu pertama kita semua diharapkan ya, mengetahui perubahan fisik, perubahan emosi dan sosial saat masa puber. Puber itu apa? Nanti kita akan pahami bersama-sama. Yang kedua, teman-teman berharap dan dipastikan harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan pada diri masing-masing saat puber itu. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan dan bisa menjaga privasi dan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran privasi. Jadi hanya 3 hal yang akan kita pelajari. Pertama, perubahan fisik, emosi dan sosial. Yang kedua, jaga kebersihan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menjaga privasi. Dan yang terakhir, menceritakan dan menyikapi saat masa puber. Baik, teman-teman semua, tadi Mister sudah mengulas sedikit. Bisa dilihat, ini gambar apa? Bayi. Pada masa bayi dan masa sekarang tentu sangat berbeda. Seiring dengan bertambahnya waktu dan usia, kita semua itu pernah mengalami masa bayi. Dulu Jauza, imut, lucu dan sebagainya. Dan semua kita pasti lucu. Mister juga termasuk lucu dulu masa-masa bayi. Sekarang sudah hilang lucunya. Tinggal apa Gani? Tinggal gregetan kalau berbuat salah dan sebagainya. Nah, dan pertumbuhan dan perkembangan ini pasti dialami oleh kita. Dan kalau ada yang tidak berubah dari posisi bayi sampai berusia katakanlah bertahun-tahun, berarti ada kelainan. Jadi perkembangannya suaranya masih kayak bayi, masih imut-imut atau masih gemesin, berarti ada sesuatu. Bukan berarti sesuatu yang harus dibanggakan. Baik, kita lihat, bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Dulu masa bayi tidak bisa minta makan langsung. Komunikasi yang disampaikan sama bayi adalah menangis. Bisa senyum nggak? Bisa senyum. Kalau dikagetin, kalau diapain lagi? Kalau diajak bercanda. Ngajak canda bayi sama anak dewasa beda apa sama? Beda. Nah itu bagian dari perubahan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian bayi pernah nggak minum Coca-Cola? Mungkin nggak minum. Minumnya apa? ASI. Beda nggak dari sisi minum orang dewasa sama bayi? Beda nggak? Beda. Nah ini bagian dari yang kita lihat perkembangan dari fisik seseorang. Berikutnya apa lagi? Kita lihat masa kanak-kanak.
atau masa balita. Balita itu singkatan dari bawah 5 tahun atau bayi di bawah 5 tahun. Baik. Nah, beda dengan bayi, balita juga punya perbedaan. Kita lihat, balita sudah dapat berjalan, melompat dan berlari. Bayi masih di bedong. Tahu bedong? Bedong itu diselimuti, kayak diselimuti dan selimutnya agak rapat, diikat. Kemudian sekarang masa kanak-kanak. Setelah balita tumbuh menjadi anak-anak. Teman-teman, anak-anak atau dewasa? Masih anak-anak. Dewasa itu usianya adalah ya, usia 15, 16, 17, 18. Berarti usia sekolah apa? SMP apa SMA? SMA. Baik, lihat. Masa kanak-kanak berbeda dengan masa balita. Salah satu perbedaannya adalah teman-teman itu sudah mulai mandiri. Tidak ada lagi yang disuapin. Masih ada yang disuapin? Tidak ada lagi yang dimandiin. Ada yang dimandikan? Tidak ada lagi yang dibersihkan kotorannya, harus diantar ke kamar mandi dan sebagainya. Dan termasuk tidurnya sudah sendiri. Ada yang masih tidur sama orang tua? Semuanya sudah balik. Nah, ini tandanya sudah berkembang dari balita ke anak-anak. Sekali-kali saat sakit. Mungkin Rafa saat sakit sama orang tua ya? Iya, semua kita juga kalau saat sakit ditemenin. Karena butuh bantuan orang lain. Butuh bantuan orang tua atau orang lain. Nah, sekarang masuk ke masa remaja. Masa remaja. Masa remaja peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa manusia mulai mengalami masa puber, yang tadi disebut masa puber, ya. Kemudian setelah masa remaja ke masa dewasa. Bisa ditebak gak, Mister, masa remaja atau masa dewasa? Dewasa. Tahu dari mana? Nah, salah satu ketika teman menyebut Mister sudah dewasa berarti sudah memahami perkembangan manusia. Lihat, masa dewasa ketika manusia sudah melewati masa puber. Melewati masa puber itu adalah sudah selesai perkembangan fisik, suara dan sebagainya sudah mulai sempurna. Tanda dewasa juga sudah mulai mengurangi hal-hal yang sifatnya kekanak-kanakan. Kalau ada yang dewasa seperti Mister main mobil-mobilan itu di jalan, berarti masa apa itu? Masa kecil kurang apa? Nah, itu teman-teman. Masa kecil kurang bahagia. Gitu. Atau ada yang dewasa tapi ya kebayi-bayian mau disuapin. Berarti itu tandanya apa? Kalau itu tandanya manja. Tandanya apa? Berikutnya yang terakhir. Nah, ini masa apa? Lansia. Masa lansia itu adalah singkatan dari lanjut usia. Manusia akan mulai berubah, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun serta penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Masa ini adalah masa akhir perkembangan manusia. Nah, dari sini teman-teman semua pasti sudah bisa mengkomparasikan, bisa membandingkan masa bayi itu apa tandanya, masa balita, masa apa lagi? Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan terakhir lansia. Perubahan-perubahan apa saja yang ada di situ, teman-teman nanti bisa menuliskan di bagian latihan. Berikutnya sekarang Mister ingin menjelaskan tentang perubahan fisik pada masa puber. Baik, perubahan fisik pada masa puber itu dimulai dari perubahan pola pikir, kemudian pematangan fungsi dan organ reproduksi. Berikutnya, selain dari contoh itu, tulang kita sudah semakin kuat. Kemudian tubuh pun menjadi lebih tinggi dan kuat. Sekarang apa itu makna puber? Puber itu adalah berasal dari bahasa
Bahasa Indonesia apa bahasa Latin? Bahasa Latin. Artinya masa menuju dewasa. Peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Peralihan dari anak-anak masa dewasa. Dan pada masa puber ini, teman-teman semua bisa dipahami ya, pada masa puber seseorang akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Apa itu? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Kemudian pada perempuan, masa puber terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun. Teman-teman sekarang usianya berapa? Sudah mulai masuk masa puber kan? Hormon dan sebagainya. Kalau di perempuan sudah mulai ada yang disebut dengan menstruasi. Ya, dengan apa? Dengan menstruasi. Kemudian kalau laki-laki ya, usia 12 sampai 16 tahun. Ciri-cirinya, ini ciri-ciri masa puber itu apa? Kita lihat dari laki-laki. Ini harus dikenali nih teman-teman, agar bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Otot makin bertambah, kuat. Kemudian yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Gani, tubuhnya semakin berat dan tinggi. Kemudian jakun mulai tumbuh dan tampak. Mister gak ada jakun. Siapa yang punya jakun? Ya. Berarti bisa belum puber? Sudah selesai pubernya. Justru sudah selesai pubernya. Kan tadi sudah disebut. Mister sudah masa apa? Masa dewasa. Gitu ya. Jakunnya sudah lewat, sudah mulai ya berganti dengan yang lain. Suara berubah menjadi berat. Nah, sebagai contoh, dulu suara teman-teman mungkin agak rendah ya, agak rendah, masih sedang-sedang lah. Sekarang sudah mulai kuat. Kalau marah terlihat, suara meninggi. Apalagi kalau keinginannya tidak dipenuhi di rumah, katakanlah mau minta sepeda atau minta handphone. Kira-kira kalau nggak dipenuhi gimana? Suaranya pelan atau gimana? Pelan atau tinggi? Itu tandanya kita sudah masuk masa puber. Kemudian yang masih di laki-laki, tumbuhnya kumis dan janggut. Nah, tumbuhnya kumis dan janggut. Kumis yang ada di bawah hidung, janggut yang ada di bawah mulut. Jadi tidak perlu dikhawatirkan atau Akram menjadi takut kenapa saya muncul bulu-bulu, gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Hal yang sama dengan perempuan, gitu ya. Hal yang sama dengan perempuan. Yang terakhir masih di laki-laki, ya, masih di laki-laki. Nah, ini masih di laki-laki, maaf nih. Keringatnya makin banyak. Jadi kalau semakin sering beraktivitas, keringatnya semakin ya mengucur atau semakin deras, berarti tandanya kita sedang apa? Sedang masuk masa puber. Yang ada di perempuan ada 5. Tubuh bertambah berat dan tinggi, sama dengan yang laki-laki. Dervan, yang kedua suara berubah menjadi tinggi, juga sama. Suaranya menjadi tinggi. Dan yang ketiga tumbuh jerawat. Ada yang sudah tumbuh jerawat? Ya, itu tidak perlu takut atau tidak Yusuf, tidak perlu dijadikan bahan apa? Bahan kekhawatiran. Kenapa ya tumbuhnya jerawat di sini? Tidak perlu, ini alami. Ini apa? Alami. Kemudian sama keringat semakin banyak. Kalau keringat semakin banyak teman-teman, ini yang perlu diantisipasi. Kita berarti membutuhkan apa? Membutuhkan pewangi agar temennya tidak terganggu. Gitu. Mister pernah mengingatkan, ada Bapak Satpam dulu, tapi bukan sekarang. Namanya si A. Saat berjaga di luar atau di bawah, mungkin panas dan sebagainya. Ketika lewat ke orang tua, ada yang mengeluhkan orang tua diminta untuk diingatkan agar menambahkan deodoran dan sebagainya. Mister sudah ingatkan.
Karena dia bagian dari tanda apa? Tanda dewasa, tanda puber itu bagian dari cirinya keringatnya menjadi banyak. Karena itu kita juga bisa antisipasi nih supaya temannya tidak keberatan atau tidak terganggu, tambahkan pewangi atau deodoran. Bahasa kitanya mohon bisa tahu diri agar kita tidak diapain? Dijauhin gitu. Kan segan ya kalau mau ngingetin si Ako agak bau sekarang ya. Nah sekarang kita sudah tahu keringat menjadi banyak, suara meninggi, kemudian otot kuat. Berikutnya kemudian ada muncul jakun, itu bagian dari perubahan fisik manusia yang normal, tidak perlu dikhawatirkan. Nah, contoh-contoh ini atau tanda-tanda dan ciri-ciri puber ini menjadi penting untuk kita pahami. Baik, teman-teman semua, dari ketiga ciri-ciri ini apakah sudah muncul semua di diri teman-teman, baik laki-laki atau perempuan? Yang perempuan, tanda yang belum ada apa? Dari 5 ini sudah ada semua. Zahra sudah muncul jerawat? Udah pernah ya, jadi alhamdulillah. Ada yang belum? Di sini kalau boleh tahu semuanya sudah menstruasi? Ada yang belum? Nah, yang belum ya bisa nanti berkomunikasi cara-cara kita mengantisipasi agar tidak berlebihan saat mengalami. Karena saat mengalaminya kan sakit, nanti bisa belajar dengan istighfar. Kemudian laki-laki dari 6 ini sudah ada semua? Enggak. Yang enggak yang mana? Banyak. Belum ada. Belumnya ada kumis sama jamu. Ya, belum ada kumis. Keringatnya banyak sudah ada pasti. Udah, kalau belum kita buktikan sekarang, kita di luar belajarnya, kita matikan AC-nya, kita akan lihat keluar keringat apa enggak. Kan kita akan sesuatu, atau kita belajar di lantai 4. Kita akan cek aja, pengecekan aja keringatnya keluar apa enggak. Dan keringat keluar banyak itu sudah muncul. Yang belum adalah jakun. Ada yang sudah muncul jakun? Belum. Berikutnya? Udah. Mana? Ya, Sudah. belum. Alhamdulillah. Palu. Kumis, ada yang sudah muncul kumis sama janggut? Ya belum. Keringat masuk banyak sudah. Otot semakin kuat dan tumbuh tinggi sudah. Baik, teman-teman semua, inilah yang kita pelajari dan semoga menjadi gambaran agar kita bisa menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan. Bisa dilihat, masuk ke latihan. Nah, masuk ke latihan yang ada di sini. Di halaman 51, untuk mengenal lebih dalam, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan contoh dan ciri-ciri yang pertama berkenaan dengan Mister, ayo tanda-tanda berlatih. fisik. Ya, Udah selesai. masuk. Udah lihat. Baik, nah kita akan kerjakan bersama-sama. Ya, teman-teman kita kerjakan dulu. Kerjakan. Iya, makanya Mister mau. Ya, Mister akan cek jika sudah. Nah, kita akan berikan waktu ke teman-teman. Pensil sudah ada? Nah, pensil siapkan. Di depan pensilnya ada? Baik. Ya. Sambil mengerjakan, ya Mister tutup terlebih dahulu. Semoga materi yang disampaikan bisa menjadi pemahaman agar kita dapat memahami perubahan-perubahan yang ada di dalam fisik kita. Terima kasih teman-teman semua. Terakhir, dari yang Mister sampaikan tentang ciri-ciri pertumbuhan manusia, mana saja tanda yang teman-teman belum pahami? Ada yang mau menyampaikan? Berarti kalau dia nggak jawab, berarti paham semua. Nah, untuk membuktikan pemahaman tadi, yang dikerjakan di Ayo Berlatih. Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan di pelajaran berikutnya.
Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.